Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya sebelumnya belum pernah menanggapi satupun tentang Rumel Abbas. Tetapi ini nampaknya memang sangat keterlaluan ini orang. Ya, sangat keterlaluan. Demi membela Utsman bin Yahya, ia mengatakan bahwa pejuang-pejuang kita dulu pada saat melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai pemberontak. Dan dia mengatakan bahwa penjajah Belanda disebut sebagai pemerintahan yang sah. Kan tanggapan keras dari Kiai Baduddin Utsman atas statementnya Rumel Abbas yang kurang ajar itu. Gus Rumel menyatakan dalam suatu kesempatan diskusi yang viral di medsos bahwa pendudukan Belanda di Indonesia adalah suatu pemerintahan yang sah. Ketika Habib Utsman bin Yahya bekerja untuk Belanda, maka ia hanya sebagai PNS biasa yang bekerja kepada pemerintahan yang sah. Ia tidak bisa disebut pengkhianat. Rumel juga mempertanyakan usaha-usaha kemerdekaan para pahlawan yang berjuang melawan Belanda di masa lalu. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Tanya Rumel. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Masih kata Rumel ya. Ia juga dalam kesempatan yang sama menyatakan Soekarno itu tidak sehebat yang orang kira. Ia nampak hebat hanya karena dikelilingi oleh orang yang bodoh yang tidak bisa membaca. Bajingan kamu memang Rumel Abbas ya. Kamu tahu nggak? Sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno mendapatkan pesan banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh bangsa, termasuk dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kamu bilang orang di sekeliling Soekarno orang-orang bodoh? Kurang ajar kamu. Kita melihat orang yang melawan VOC itu pahlawan. Tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda, tegas Rumel. Pemberontakan para pejuang di masa lalu itu, misal untuk berperang dan membakar pendopo Belanda, menurut Rumel dilakukan orang-orang bodoh yang diakalin orang lain. Ya, tambah kurang ajar. Itulah paradigma berpikir Rumel Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu. Pandangan seorang keturunan imigran Yaman. Dalam suatu waktu, ia menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman. Oh, pantesan kamu. Ternyata kamu bagian dari keluarga besar klan Yaman. Maka pantas saja kalau kamu membela bersama klan. Oke, kita paham sekarang. Ya, kamu telah menempatkan posisimu dengan baik sebagai bagian dari keluarga klan imigran Yaman. Ketika mendengar ungkapan-ungkapan Rumel itu, penulis bertanya dalam hati, apakah paradigma berpikir seperti itulah yang dimiliki keturunan imigran Yaman hari ini? Atau ia hanya paradigma berpikir kebanyakan imigran Yaman di masa penjajahan yang sisa-sisa paradigma berpikir itu masih diwarisi diantaranya oleh Rumel? Semoga semuanya salah. Karena kalau tidak, hari ini mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bagi kami, Indonesia ini adalah tanah pusaka. Tanah warisan leluhur yang telah dijaga dan dirawat dengan cinta untuk mereka, para leluhur di masa lalu, dan untuk keturunannya kami di hari ini. Wahai saudaraku Rumel, setiap pikiran,
Keringat dan air mata Soekarno dan kawan-kawan di masanya itu bagi kami adalah mesin penggerak dari bahan bakar yang telah ada terpendam dalam dada setiap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno bagi kami bukan orang biasa di antara orang-orang yang bodoh. Ia adalah sosok yang ditakdirkan Tuhan untuk merangkai semangat yang telah ada dan menyulamnya menjadi perjuangan yang nyata sehingga kami, bangsa Indonesia, lalu merdeka. Kami sukacita, kami bahagia, dan kami merdeka. Di hari bahagia kami tanggal 17 Agustus 1945, mungkin ada yang menderita, yaitu mereka yang selama mereka tinggal di Indonesia mengabdi kepada Belanda. Mereka khawatir bangsa Indonesia akan membalas dendam. Tidak, wahai saudaraku, kami bukan bangsa pendendam. Kami bangsa Indonesia diajari akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Kami putra Samudra Pasai yang bijaksana. Kami putra Sriwijaya yang berperadaban. Kami putra Melayu yang santun, yang tak akan hilang di bumi. Kami putra Pagaruyung yang bersendi adat, adat bersendi syarat. Kami putra Batak yang berkata padanya, namun hati kami jernih sejernih air di Danau Toba. Kami putra Skala Brak yang berbudi pekerti. Kami putra Kute Martadipura yang berbudaya. Kami putra Luwu yang gagah perkasa dan baik hati. Kami putra Loloda yang pemberani dan tiada iri dengki. Kami putra Papua yang perkasa dan manis senyumnya. Kami putra Nusa Tenggara yang berwibawa. Kami putra Bali yang asri dan punya harga diri. Kami putra Majapahit yang mempersatukan Nusantara dengan cinta. Kami putra Pajajaran yang silih asih, silih asuh, dan silih wangi. Yang kami ingin hanya merdeka. Kami jaga, kami rawat, dan kami kelola sendiri tanah air, hutan, dan udara warisan leluhur kami. Indonesia ini harta kami. Apa yang salah dari perjuangan orang yang menjaga harta bendanya? Nabi Muhammad SAW pun menyatakan, siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Wahai saudaraku, engkau berkata, pemerintahan Belanda ketika merampas tanah kami adalah pemerintahan yang sah. Jika rumahmu dirampas orang lain, lalu ia menguasai rumahmu, apakah ia lalu menjadi pemilik yang sah? Bagi perampas itu dan antek-anteknya yang mendapatkan bagian harta dari rumah rampasan itu, mungkin akan mengatakan itu sah. Tapi tidak bagi dirimu pemilik rumah itu. Perampas itu adalah orang zalim yang wajib diusir dan dilawan bila perlu dibunuh. Pemilik rumah Indonesia ini adalah kami, wahai saudaraku. Kami nyatakan sekeras-kerasnya pernyataan bahwa pemerintahan Belanda dan penjajah lainnya adalah tidak sah, wajib diperangi, wajib diusir, dan semua orang yang membela dan membantu Belanda ketika itu adalah pengkhianat, apapun alasannya. Dan yang dilakukan oleh leluhur kami di masa lalu adalah perjuangan yang sah. Mereka membakar pendopo Belanda itu tidak berdosa dan mendapat pahala yang tiada tara. Yang dilakukan leluhur kami di Surabaya membunuh Malabi adalah jihad berpahala surga, dan itu pula yang akan kami lakukan. Camkan itu, wahai Rumail. Jika hari ini atau masa yang akan datang ada orang-orang yang akan mengusik keindonesiaan kami, kami putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak akan tinggal diam. Ini janji kami. Untuk semua itu, kami akan korbankan apapun, sebagaimana leluhur kami mengorbankan segalanya untuk kami hari ini. Seperti engkau mewarisi paradigma berpikirmu seperti di atas, begitu juga kami mewarisi jiwa kesatria leluhur kami itu.
Setiap bangsa lain yang hari ini hidup di tengah-tengah kami dengan sopan santun dan akhlakul karimah akan kami jaga, akan kami lindungi, akan kami berikan kesempatan bereksistensi sesuai prestasinya dalam kehidupan, tetap dengan penuh sopan santun, dan jangan mengkerdilkan perjuangan leluhur kami. Jangan mengusik kenusantaraan kami, peradaban kami yang luhur. Kami telah sepakat dari Aceh sampai Papua untuk ber-Indonesia selama-lamanya, dalam suka dan duka, dalam segala keragaman kami. Bantu kami menjaga itu semua, wahai saudaraku, selama-lamanya. NKRI, harga mati. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani di website RMINU Banten. Hari ini 6 September 2023.